anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, Yesus. Sudah siap untuk menerima materi di hari ini? Siap ya? Oke anak-anak, hari ini kita masih berada pada subtema 3 tentang energi alternatif. Dan pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu energi alternatif dan tujuan energi alternatif tersebut. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang memanfaatkan air terjun sebagai pembangkit listrik. Anak-anak dapat membaca bacaan tentang memanfaatkan air terjun sebagai pembangkit listrik pada buku tematik kalian masing-masing pada halaman 119, dan Miss akan membacakan bacaan tersebut dan anak-anak di rumah dapat memperhatikannya pada buku tematik kalian. Memanfaatkan air terjun sebagai pembangkit listrik. Di zaman modern saat ini, listrik sangat diperlukan untuk keperluan sehari-hari dalam kehidupan manusia. Manfaat listrik selain digunakan sebagai penerang di malam hari atau lampu, juga digunakan untuk alat-alat elektronik maupun perabot rumah tangga. Listrik juga digunakan dalam sebuah industri sebagai penggerak mesin-mesin. Kini sebuah perusahaan otomotif berlomba-lomba menciptakan sebuah kendaraan masa depan dengan bahan bakar yang ramah lingkungan. Salah satunya dengan menciptakan kendaraan dengan tenaga listrik. Di Indonesia masih terdapat wilayah atau daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan listrik atau PLN, sehingga masyarakat menggunakan genset sebagai alternatif. Penggunaan genset dinilai kurang efisien karena genset tidak ramah lingkungan. Suara yang ditimbulkan genset juga dapat menimbulkan kebisingan. Selain itu, genset membutuhkan BBM atau bahan bakar minyak untuk bahan bakarnya, dan perawatan mesinnya cukup mahal. Masyarakat yang tinggal di dekat air terjun dapat memanfaatkan air terjun sebagai salah satu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air terjun ini yang nantinya akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan tegangan energi listrik. Selain air terjun, masyarakat juga dapat memanfaatkan waduk, irigasi, ataupun sungai yang mengalir sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Tentunya, tegangan listrik yang dihasilkan berbeda pula karena berdasarkan penggerak turbin. Semakin kuat air yang mengalir untuk menggerakkan turbin, maka tegangan listrik yang dihasilkan semakin besar. Dan juga sebaliknya, jika air mengalir lambat, gerakan turbin juga akan lambat. Maka tegangan listrik yang didapat juga lemah. Nah, itulah penjelasan tentang memanfaatkan air terjun sebagai pembangkit listrik. Jadi kita harus memanfaatkan alam di sekitar kita untuk kebutuhan sehari-hari pada kehidupan kita. Sekarang anak-anak bisa lihat di buku tematik kalian masing-masing pada halaman 124, sekali lagi di halaman 124 kita akan belajar kembali tentang energi alternatif briket. Miss Yuli akan membacakannya dan anak-anak dapat menyimaknya di buku tematik kalian masing-masing. Energi alternatif briket. Briket adalah sebuah blok bahan yang dapat dibakar yang digunakan sebagai
bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyala api. Briket yang paling umum digunakan adalah briket batu bara, briket arang, briket gambut, dan briket biomasa. Briket menjadi energi alternatif karena bahan baku briket mudah didapat. Misalnya, briket biomasa yang mempunyai bahan baku dari limbah hasil pertanian. Penggunaan briket, terutama briket yang dihasilkan dari biomasa, dapat menggantikan penggunaan bahan bakar fosil. Briket dibuat dengan menekan dan mengeringkan campuran bahan menjadi blok yang keras. Metode ini umum digunakan untuk batu bara yang memiliki nilai kalori rendah atau serpihan batu bara agar memiliki tambahan nilai jual dan manfaat. Briket dapat digunakan pada industri dan rumah tangga. Briket dapat digunakan untuk menggantikan kayu bakar dan minyak tanah. Bahkan briket batu bara dapat menjadi energi pengganti yang dapat diekspor. Berikut adalah beberapa kelebihan dari briket batu bara. 1. Menghemat bahan bakar. 2. Daya tahan briket lebih lama. 3. Nyala bara lebih bersih. 4. Tidak berbau dan berasap. 5. Aman dan tidak meledak. 6. Panas nyala bara relatif lebih tinggi. 7. Tidak merubah rasa, bau, dan aroma makanan. 8. Tidak beracun. 9. Membuat ruangan dapur tetap bersih dan perabot dapur tidak hitam. 10. Abu bekas briket dapat dipakai sebagai abu pembersih dan alat pemadam briket. Itulah 10 kelebihan dari briket batu bara. Nah, jadi yang dapat kita pelajari di hari ini yaitu yang pertama, manfaat listrik selain digunakan sebagai penerang di malam hari atau yang kita kenal sebagai lampu, listrik juga digunakan untuk alat-alat elektronik maupun perabot rumah tangga. Dan yang kedua, manfaat air terjun sebagai PLTA cukup ramah lingkungan karena memanfaatkan alam sebagai media untuk menghasilkan listrik. Dan kita juga sudah pelajari tentang briket adalah sebuah blok bahan yang dapat dibakar yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyala api. Dan yang terakhir yang kita pelajari di hari ini yaitu briket menjadi energi alternatif karena bahan baku briket mudah didapat. Misalnya briket biomasa yang mempunyai bahan baku dari limbah hasil pertanian. Itulah materi pembelajaran di hari ini. Semoga apa yang telah Miss sampaikan di hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Dan Miss tetap mengingatkan anak-anak semua untuk kembali mempelajari setiap materi pembelajaran yang ada pada buku tematik kalian masing-masing. Untuk itu, video pembelajaran kita di hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Dan untuk hari ini, Miss tidak memberikan tugas dan pada hari Sabtu yang akan datang, Miss Yuli akan mengevaluasi pembelajaran pada minggu yang kemarin dan minggu ini. Untuk itu, Miss harapkan semua anak-anak dapat mengikuti Zoom bersama-sama dengan Miss Yuli pada hari Sabtu nanti. Dan Miss Yuli tetap mengingatkan kita semua untuk selalu
bersama-sama mengikuti ibadah devotion bersama dengan guru. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat beraktivitas di hari ini. Shalom.